Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus, yang mana 3 pertanyaan ini saling berhubungan dan jawabannya pun saling berkaitan. 3 pertanyaan ini mengenai segmen pembenihan atau pemijahan lele. Pertanyaan pertama, kalau mijahkan indukan lele betina 2 jantan 1 bisa nggak Kang? Jelas bisa. Tapi pertanyaannya, mampukah kalian mengurus larva lelenya dan seberapa banyak jumlah kolam kalian? Jangan kalian pikir hasil pemijahan 2 indukan lele itu sedikit. 1 induk lele betina bobot 1 kg saja bisa melahirkan 60-70 ribu larva lele. Paling tidak kalian harus memiliki 15 kolam untuk mengurusnya dari mulai larva lele hingga menjadi bibit lele dewasa. Padahal sehari sebelumnya sudah saya bagikan video yang membahas tentang pertanyaan ini. Saya mijahkan indukan lele 1 jantan 2 betina, hasil telurnya terkadang banyak yang putih. Adapun yang menetas, larva lelenya mati ngampas seperti parutan kelapa. Kalau saja sahabat yang bertanya ini nonton videonya, pasti gak akan bertanya seperti ini. Sahabat yang menyatakan pemijahan 1:2 ini menunjukkan gelagat yang gagal, dan dia berani menyatakan kegagalannya itu di kolom komentar. Dan ini satu bukti bahwa mijahkan induk lele juga tidak bisa asal-asalan. Berarti pertanyaan pertama secara tidak langsung sudah dijawab dengan pernyataan sahabat yang kedua. Tapi mohon diingat, saya tidak melarang kalian untuk melakukan pemijahan massal 1:2 atau 2:3 dan seterusnya. Kalau kalian mau ya silahkan, nanti hasil akhir yang akan membuktikan. Saya hanya sekedar memberi perhatian saja sama kalian bahwasanya pemijahan indukan lele secara massal 1:2, 2:3 dan seterusnya biasanya dilakukan oleh para senior yang sudah ahli dalam pemijahan lele. Jam terbang mereka sudah panjang dalam pemijahan lele. Mereka paham betul akan seluk-beluk indukan lele. Ditambah lagi jumlah kolam mereka juga menunjang untuk mengurus bibit lele dalam jumlah banyak. Selain itu, biasanya mereka dituntut untuk mencapai target jumlah bibit lele hasil pemijahan sebab mereka sudah memiliki langganan pembeli bibit lele yang harus mereka penuhi. Untuk kalian para pemula yang belajar, saran saya hindari dulu melakukan itu sebab kalian masih belajar, dikhawatirkan kalian belum memahami pangsa pasar di mana pemijahan berhasil dan jumlah bibit lelenya banyak, kemana kalian akan menjual bibit lelenya. Ditambah lagi jumlah kolam kalian khawatir belum mencukupi. Kalaupun kalian mau melakukan pemijahan lele secara massal, harap hitung dulu jumlah kolam kalian, mencukupi ataukah tidak. Sebab satu pijahan induk lele betina bobot 1 kg saja, kalau lagi bagus bisa tembus kurang lebih 70 ribu ekoran. Dan untuk menampung larva lele sebanyak 70 ribu ekor sampai menjadi bibit lele dewasa, itu dibutuhkan kolam ukuran 2x3 meter, tinggi 50 cm, minimalnya 7-8 kolam. Nah, teori saya yang satu pijahan dibagi 7-8 kolam ini banyak ditentang orang, terutama para ahli pemijahan lele yang jago debat di medsos. Tapi saya tetap berpegang teguh pada teori saya ini dengan harapan para pemula bisa belajar tenang dan lancar. Dan terbukti ada testimoni dari salah satu sahabat yang mempraktekkan teori saya ini. Katanya, ternyata benar om, bertahun-tahun saya mijahkan lele selalu gagal. Adapun sekalinya berhasil, hasilnya kurang memuaskan. Tapi setelah satu pijahan, larva lelenya saya urus di 8 kolam baru berhasil. Larva lele sehat dan jauh dari kata kematian massal. Sejujurnya yang memberikan testimoni seperti ini bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi banyak. Bahkan ada yang mengucapkan terima kasih langsung lewat WhatsApp pribadi saya. Lagi pula di sini saya memberikan tutorial hanya untuk para pemula yang mau belajar budidaya ikan lele. Adapun orang yang sudah bisa harusnya tidak perlu komentar yang tidak perlu atau seakan-akan ngajak debat ke saya. Tinggal kalian nikmati saja keberhasilan kalian dengan cara kalian sendiri. Selebihnya kalau kalian mau berbagi ilmu, tinggal kalian curahkan saja di media sosial pribadi kalian. Nanti biar netizen yang menilai. Pertanyaan ketiga, berapa perbandingan mijahkan induk lele? Maksudnya jantan berapa, betina berapa dalam satu kolam?
Dari awal kemunculan di media sosial, saya selalu memperkenalkan ke kalian pemijahan lele secara alami dengan teknik pemijahan 1:1, yaitu satu induk lele jantan dan satu induk lele betina di satu kolam. Adapun jika saya ingin mijahkan 6 pasang indukan lele, pasti saya akan menggunakan 6 kolam, bukan mijahkan secara massal 6 jantan 6 betina di satu kolam. Di masa lalu, saya juga pernah beberapa kali melakukan pemijahan induk lele secara massal. Tapi hasil analisa saya membandingkan antara jumlah bibit lele yang didapat serta kualitas bibit lele yang dihasilkan antara pemijahan 1:1 dengan pemijahan massal, kok saya lebih tertarik ke pemijahan 1:1. Makanya saya tinggalkan metode pemijahan massal dan terus menjalankan pemijahan dengan metode 1:1. Manfaat dan hasil yang saya terima dari pemijahan secara alami dengan teknik 1:1 juga sangat signifikan. Sebab teknik ini mengajarkan kita untuk benar-benar dalam ngurus indukan lele. Jika kita asal-asalan dalam ngurus indukan lele, bisa jadi hasil pemijahannya pun akan asal-asalan. Beda halnya dengan pemijahan massal, misalnya 1:2, satu induk lele jantan dan 2 induk lele betina. Jika induk lele betina yang satu belum siap pijah, ada kemungkinan induk betina yang satu lagi bisa memijah. Namun jeleknya, jika induk yang satu sedang mengeluarkan telur, biasanya induk yang satu lagi malah ikut memakan telur. Dan masih banyak lagi sisi positif dan negatifnya yang mana nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Dalam pemijahan lele itu ada berbagai teknik yang bisa kalian jalani. Ada pemijahan intensif, pemijahan semi-intensif, dan pemijahan alami. Dalam pemijahan alami juga terdapat 2 teknik, yaitu teknik pemijahan indukan lele 1:1 dan teknik pemijahan indukan lele secara massal. Dari mulai 1 jantan 2 betina, itu sudah termasuk kategori pemijahan massal. Apalagi kalau sudah 2 jantan 3 betina atau lebih. Dalam hal ini, teknik hanyalah teknik. Tidak bisa diunggulkan salah satu atau menjelekkan salah satu. Semuanya tergantung kecocokan diri masing-masing. Sebab setiap pembudidaya lele bisa sukses dengan caranya masing-masing. Ada yang sukses dengan cara pemijahan buatan atau dengan cara disuntik, ada yang sukses dengan pemijahan alami, ada juga yang sukses dengan pemijahan 1:1, ada juga yang sukses dengan pemijahan secara massal. Mohon maaf untuk para senior yang doyan mijahkan massal, silahkan lanjutkan. Jangan tersinggung dengan pernyataan saya ini, toh itu hanyalah pilihan dalam metode pemijahan. Alangkah baiknya kita saling support satu sama lain dan senantiasa berbagi pengalaman dengan para pemula yang ingin belajar budidaya ikan lele, baik itu segmen pembenihan, segmen pendidiran maupun segmen pembesaran. Di luar sana masih banyak para pemula yang ingin bisa budidaya dan mengharap uluran tangan dari kita. Lagi pula, landasan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu Indonesia. Walaupun kita beda-beda metode mijahkan lele, tapi tujuan kita sama, yaitu sukses dalam budidaya ikan lele. Semoga kalian paham dan terima kasih.